Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Hasna Adiba dan teman saya Khairunisa Putri Komara ingin menjelaskan tentang metode pemeriksaan parameter kimia, fisik, dan biologi udara. Di sini saya ingin menjelaskan tentang lokasi pengambilan uji. Titik pemantauan kualitas udara ambien ditetapkan dengan mempertimbangkan 3 hal, yaitu faktor meteorologi, arah dan kecepatan angin. Yang kedua ada faktor geografi seperti topografi. Yang ketiga ada tata guna lahan. Persyaratan pemilihan lokasi pengambilan contoh uji. Itu beberapa petunjuk yang dapat digunakan dalam pemilihan titik pengambilan contoh uji adalah: yang pertama, hindari tempat yang dapat merubah konsentrasi akibat adanya absorb atau adsorbs, seperti dekat dengan gedung-gedung atau pepohonan. Yang kedua, hindari tempat di mana pengganggu kimia terhadap bahan pencemar yang akan diukur dapat terjadi emisi dari kendaraan bermotor. Yang ketiga, hindari tempat pengganggu fisika dapat menghasilkan suatu hasil yang mengganggu pada saat mengukur debu, seperti partikulat meter. Yang keempat, ada letakkan peralatan di daerah dengan gedung atau bangunan yang rendah dan saling berjauhan. Yang kelima, apabila pemantauan bersifat kontinu, maka pemilihan lokasi harus mempertimbangkan perubahan kondisi peruntukan pada masa mendatang. Selanjutnya, saya ingin menjelaskan tentang persyaratan penempatan peralatan pengambil contoh uji. Peralatan pengambil contoh uji ditempatkan dengan persyaratan yaitu sebagai berikut, ada 3. Yang pertama, letakkan peralatan pengambil contoh uji pada daerah yang sama. Yang kedua, penempatan pengambilan contoh uji di atap bangunan dapat lebih baik untuk daerah dengan kepadatan penduduk atau bangunan menengah sampai tinggi. Terus yang ketiga, yang terakhir, letakkan di atap bangunan yang bersih dan tidak terpengaruh oleh emisi gas buang dari dapur, seperti insinerator atau sumber lokal lainnya. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang parameter indoor air pollution. Yang pertama ada parameter fisik. Di parameter fisik ini meliputi parameter, peralatan, metode, dan baku mutu. Yang pertama itu peralatan suhu, menggunakan peralatan higrometer ruangan. Metodenya tidak ada dan baku mutunya sekitar 18-30 derajat Celcius. Yang kedua ada pencahayaan. Pencahayaan menggunakan peralatan luxmeter. Metodenya tidak ada dan baku mutunya sekitar minimal 60. Yang ketiga ada kelembapan. Kelembapan ini peralatannya menggunakan hygrometer. Metodenya humidifier dan baku mutunya sekitar 40-60 RH. Yang keempat ada laju ventilasi. Laju ventilasi ini peralatannya digital anemometer, metodenya tidak ada dan baku mutunya sekitar 0,15 sampai 0,25 meter per detik. Dan yang terakhir ada partikel debu. Partikel debunya ini ada 2 macam, yaitu PM2,5 dan PM10. Peralatannya menggunakan elektroprecipitator. Metodenya menggunakan gravimetrik dan baku mutunya itu 35 dalam 24 jam dan 70 dalam 24 jam. Yang kedua ada parameter kimia dari indoor air pollution. Yang pertama ada sulfur dioksida atau SO2 menggunakan peralatan spektrofotometer. Metodenya menggunakan pararosalinin dan baku mutunya 900 UG per nm kubik sekitar 1 jam. Yang kedua ada nitrogen dioksida atau NO2 menggunakan peralatan spektrofotometer, menggunakan metode Gris-Saltzman dan baku mutunya itu 400 UG per nm kubik sekitar 1 jam juga. Yang ketiga ada karbon monoksida atau CO2 menggunakan peralatan NDIR analyzer, menggunakan metode NDIR dan baku mutunya itu 30.000 UG per nm kubik selama 1 jam dan ada juga yang 10.000 UG per nm kubik selama 24 jam dan lain-lain seperti ada di sini. Yang ketiga ada parameter biologi dari indoor air pollution. Yang pertama ada jamur.
Jamur menggunakan peralatan microbiological air sample atau MAS 100 NT menggunakan metode pour plate dan baku mutunya itu 0 CVU per M kubik. Yang kedua ada bakteri patogen. Peralatannya juga sama menggunakan microbiological air sample atau MAS 100 NT, baku mutunya juga sama 0 CVU per M kubik dan menggunakan metode yang sama juga yaitu pour plate. Yang selanjutnya ada parameter outdoor air pollution, yaitu ada parameter udara ambien. Yang pertama ada sulfur dioksida menggunakan peralatan spektrofotometer, menggunakan metode pararosalinin, dan baku mutunya itu 900 UG per nm kubik. Yang kedua ada karbon monoksida menggunakan peralatan NDIR analyzer menggunakan metode NDIR dan baku mutunya itu ada 30.000 UG per nm kubik selama 1 jam dan ada juga yang 10.000 UG per nm kubik selama 24 jam. Yang ketiga ada nitrogen dioksida. Nitrogen dioksida itu menggunakan peralatan spektrofotometer menggunakan metode Saltzman dan baku mutunya itu 400 UG per nm kubik selama 1 jam. Yang keempat ada oksigen. Oksigen itu peralatannya menggunakan spektrofotometer, metodenya menggunakan chemiluminescence dan baku mutunya itu 235 UG per nm kubik selama 1 jam dan lain-lain seperti yang ada di sini.